Menteri Tenaga Kerja dan PLT Menteri Pemuda Olahraga Gus Hanif Dakhiri Zuhri Maksum. Bapaknya Kiai, namanya Kiai Zuhri Maksum. Lahir dari desa Blotongan. Jelek banget namanya desanya. Salatiga. Anggota DPR RI nggak ada ya? Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Kang Sitkon, Babatan jadi DPR, Masya Allah. Babatan, Tenajar, dan Ningsih. Dari mana? Gebang, tangganya Sekjen. Wakil Sekjen PBNU, Gus Imam Pituduh, ini sudah 8 tahun tiap hari puasa. Kecuali di hari yang diharamkan. Tapi nggak kaya-kaya. Nggak sugi-sugi sampai saiki. Oh ya, Rois Syuriah PBNU, Kiai Mustafa Akil, Rois PBNU. Kalau saya Tanfidia malah. Tamu kita Kiai Haji Baduhun Badawi dari Kaliwungu. Matur nuwun rayipun. Ikhwati ahli baiti Kempek yang berbahagia malam ini, para wali santri dan para khotimin, sadati wa sayyidati ayul khudur, Bapak Bupati Cirebon, gak usah PLT Bupati itu aja lah, sudah hakul yakin, Ki Haji Imron Rosyadi, dan Pak Kapolres, Pak Dandim, semuanya orang santri semua, pada malam ini minimal jadi santri semua. Bapak Ibu sekalian, orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran, diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali 2 makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Salam Santaris bisa cerita begini, Bib. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Riasiddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana. Yang benar, yang prosentasinya paling benar, di Goa di Sulawesi Selatan. Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para dai-dai. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina, atau terkenal dengan Syekh Kuro. Kuro itu qori yang mengajar Al-Quran di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid. Salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, kepala bandar Pelabuhan Cirebon.
Gede Tapet, bukan dari Salatiga loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif kutilang, kuning, tinggi, langsing. Sulit carinya nih. Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya. Kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsing itu gak banyak itu. Tapi yang kutilang, aduh sulit carinya. Nah, suatu ketika Raja Siliwangi beragama Buddha dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, kiai itu. Sampai di sana mendengar kutilang sedang baca Quran, klepek-klepek. Langsung lamar untuk saya saja kiai, silakan tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari di pasar gampang mau berapa biji. Nggak ada di sini. Adanya di Arab, gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. 2 kali, hong, nggak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro sambil ketawa ngekek-ngekek barangkali. Kalau kamu mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru hong. Hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita terbang, tidak lama datang bawa tasbih, terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam, Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam, karena hanya ingin kawin kutilang saja itu. Tapi akan punya anak, pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci, yang kuburannya di Gunung Godog, Garut. Yang kedua, Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib. Namanya Said Abdullah Admat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nih dongeng kayak gini harus apa santri ini. Jadi bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Maung Keling alias Maung Lodaya. Oh banyak sekali aliasnya itu. Menguasai kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan yang menyembah Batara, Sang Batara. Nah, itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syekh Hasanuddin Syekh Kuro melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Quran dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget. Begitu dalil berantakan Qur'annya. Cebrik kelihatannya, jijik. Kaffara yukaffiru kufran. Masya Allah. Huwaladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Saya jarang bawa ayat Quran lagu ke pokoknya kempak ya. Suara enak itu semua keturunan Kiai Mutta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiai Maksum almarhum enak, Kiai Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Mutta'ad, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak 2 yang terkenal. 1 Kiai Murtasim, 2 Kiai Mutta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Said, Kiai Said punya anak Kiai Sirot, Kiai Sirot punya anak Kiai Akil, Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Mutta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil, Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas, Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan. Ini
Lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Said kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Muta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, satu darah lah. Keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya ndongeng sendiri kok. Mau percaya enggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kiai Sirot. Kalau dari istrinya Kiai Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah binti Nyai Fadilah binti Kiai Soleh bin Asnawi Kudus bin Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godeg binti Mbah Mutamakin Kajen Pati bin Sumodiningrat bin Sumonegoro bin Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir. Waduh, maka bin Sunan Pengging. Alah, Masya Allah turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Jakatingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Enggak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin, Dukun, Paranormal. Enggak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Enggak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi sudah membahas kalau mau ngelamar harus ahli sunnah wal jamaah itu dalam rangka menjaga gen, menjaga DNA. Hadirin yang saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif, dari sisi agama teologi dolalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama dolalim mubin, sesat sepol-pole sesatnya. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu, saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun enggak kayak kepek banget ya enggak apa-apa lah, kalau kepek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Angel banget. Watawasau bis sober, harus mencah-mencih karu-karuan. Hadirin yang saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir.